Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Risalah ID dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan memaparkan bahwasannya anak dan istrimu menuntutmu kelak di akhirat. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke videonya, sebelumnya jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten kisah-kisah inspiratif Islami. Baiklah, kita mulai saja. Di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Keringat manusia menggenang sesuai dosa dan amalnya. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang sampai dada, ada pula yang tenggelam oleh amal buruknya sendiri. Seorang lelaki berdiri gemetar, wajahnya pucat, tangannya kosong. Amal yang ia banggakan di dunia tak seberat debu di timbangan. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat lututnya lemas. "Ya Rob, inilah ayah kami." Ia menoleh, itu anak-anaknya. Di belakang mereka berdiri istrinya. Bukan untuk membela, bukan untuk memberi syafaat, tetapi untuk menuntut. Tuntutan anak-anak. Anak pertamanya melangkah maju. "Ya Allah, ayah kami memberikan makan tapi tidak mengajarkan sholat." Anak kedua berkata dengan suara gemetar, "Ia memberi kami pakaian tapi tidak mengenalkan Al-Quran." Anak ketiga menangis, "Kami tumbuh dengan dunia tapi buta tentang akhirat." Lalu mereka berkata serentak, "Ya Allah, tuntutlah hak kami darinya." Maka teringatlah firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ia diperintahkan menjaga, namun ia sibuk mengejar dunia. Tuntutan istri. Istrinya melangkah, tidak marah, tidak berteriak. Justru suaranya lebih menakutkan karena penuh luka. "Ya Rob, aku taat padanya di dunia, tapi ia tidak menuntunku kepadamu." Ia sibuk bekerja, tapi lupa menjadi imam. Ia pulang membawa lelah, tapi tak pernah membawa doa. Lalu ia berkata, "Aku menuntut hak kepemimpinanmu yang ia abaikan." Maka teringatlah hadis Rasulullah SAW, "Kullukum ra'i wa lakum mas'ulun an ra'ihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia pemimpin tapi tak pernah memimpin ke surga. Amal dipindahkan, malaikat berkata, "Ambil dari amalnya." Solat sunnahnya berpindah, sedekahnya berpindah, puasa sunnahnya berpindah, hingga ia berteriak, "Ya Allah, amalanku habis." Namun jawabannya datang, "Masih ada dosamu." Maka dosa anaknya dipindahkan kepadanya, dosa istrinya dipindahkan kepadanya. Inilah makna sabda Rasulullah SAW, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia menzalimi orang lain, lalu amalnya diambil hingga jika habis, dosa mereka ditimpakan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dan keluarga adalah yang paling berhak menuntut. Saat itu ia menangis dan berkata, "Seandainya dulu aku ajari sholat, seandainya dulu aku luangkan waktu mengaji, seandainya dulu aku menjadi ayah
bukan hanya mencari nafkah, namun penyesalan itu terlambat. Allah telah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Quran surah Maryam ayat 39. Hari itu, hari ketika penyesalan tidak mengubah apapun, renungan yang masuk hati, renungan yang menusuk hati. Wahai ayah, wahai suami, di dunia anak dan istrimu bergantung padamu, di akhirat mereka bisa menjadi penuntutmu. Maka sebelum hari itu tiba, jadilah imam, bukan hanya pencari uang. Ajari sholat, bukan hanya disiplin dunia. Kenalkan Allah sebelum dunia mengenalkan segalanya, karena lebih baik capek mengajari keluarga di dunia daripada hancur dituntut mereka di akhirat. Sekian dari kami, dari sahabat Risalah ID. Semoga teman-teman semuanya makna-makna ini ada yang terbaik untuk diri kita. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.